Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sisartika, mahasiswa AKBP, ISTI KBP. Baiklah, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal internasional dengan tema yaitu pengaruh faktor makroekonomi terhadap jumlah penawaran suku korporasi di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Penjualan suku meningkat dari tahun 2009 menjadi US dollar 20,2 miliar, kemudian berkurang lagi pada tahun 2010. Penjualan suku global internasional tercatat hanya 17,1 miliar dolar Amerika Serikat, turun 15% dari penjualan pada tahun 2009. Tercatat hingga Februari 2011, total penerbitan suku global menjadi 125,7 miliar dolar Amerika Serikat dari tahun ke tahun. Ini hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 4 tahun. Tidak ingin menyia-nyiakan suku potensial yang telah dikeluarkan oleh Malaysia di Indonesia, mulai melihat untuk berpartisipasi dalam mengeluarkan sumber pendanaan dengan risiko rendah tetapi dengan potensi besar. Selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Obligasi syariah dapat definisikan sebagai efek jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh emiten kepada pemegang saham syariah, yang mengharuskan emiten membayar pendapat kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk margin atau biaya bagi hasil serta pelunasan dana obligasi pada jatuh tempo, inflasi, nilai tukar mata uang asing, BI rate, total uang beredar, pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini terdiri dari metode kuantitatif dan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi perkembangan suku di Indonesia dan kondisi makroekonomi di Indonesia sebelum terbitnya suku. Model korelasi Galat vektor adalah sebuah bentuk khusus dari sistem persamaan simultan dalam bentuk rangkaian waktu dan hanya berisi variabel endogen. Tes stasioner. Tes stasioner dapat dilakukan dengan metode argumen Dickert-Fuller atau ADF sesuai dengan bentuk tren deterministik yang tergantung oleh setiap variabel. Selanjutnya, penentuan ketertinggalan optimal untuk mendapatkan panjang selang yang tepat di. Selanjutnya itu pengujian kointegrasi. Kointegrasi adalah hubungan jangka panjang antara variabel yang meskipun tidak secara individu stasioner tetapi kombinasi linear antara variabel ini dapat stasioner. Uji stabilitas model VAR. Dalam praktiknya, stabilitas sistem VAR dapat dilihat dari nilai akar terbaik dari karakteristik AR polinomial. Ini dapat dilihat dari nilai modulus dalam tabel akar AR. Jika semua nilai akar AR di bawah 1 atau maka sistem stabil. Selanjutnya, formulir urutan variabel atau pemesanan. Kebutuhan untuk membentuk keurutan variabel sesuai dengan tes kaulasitas hanya terjadi jika nilai korelasi sisa antara variabel dalam sistem di mayoritas lebih dari 50% menjadi 0,2. Jika sebagian besar nilai korelasi antara variabel di atas 0,2, spesifikasi urut variabel sesuai dengan kategori ekonomi dan tes. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.